Halo anak-anak, selamat datang di video pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Kali ini kita akan membahas mengenai hak dan kewajiban. Simak dan dengarkan materi secara seksama ya. Secara bahasa, hak berasal dari bahasa Arab, hak, yang artinya benar. Secara definisi singkat, hak adalah segala sesuatu yang secara alamiah melekat pada diri manusia sejak lahir dan dapat digunakan sesuai dengan keperluan atau kebutuhan setiap individu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak diartikan sebagai benar, kepunyaan, milik, kewenangan, kekuasaan untuk melakukan sesuatu yang ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya atau kekuasaan yang benar atau sesuatu. Terdapat banyak jenis hak, kali ini akan dibahas mengenai hak berdasarkan asalnya dan berdasarkan sifatnya. Berdasarkan asalnya, 1. Hak asasi manusia, berasal dari Tuhan atau bawaan lahir manusia. 2. Hak warga negara, berasal dari negara sebagai penjamin hidup manusia yang tinggal di dalamnya. 3. Hak legal, hak yang berasal dari hukum formal yang dibuat dan ditentukan oleh suatu negara. Hak legal adalah hak yang dijamin dan ditegakkan oleh hukum, sehingga pelanggarnya dapat dikenakan sanksi hukum seperti denda atau penjara. 4. Hak moral, hak moral berasal dari prinsip etika dan nilai-nilai moral, yang pelanggarannya dapat mengakibatkan sanksi sosial seperti stigma atau penolakan, bukan sanksi hukum formal. B. Berdasarkan sifatnya. 1. Hak positif. Hak positif adalah hak yang mengharuskan orang lain melakukan sesuatu untuk individu tertentu, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan. Hak positif juga disebut hak untuk menerima sesuatu. 2. Hak negatif. Hak negatif adalah hak yang memberikan kebebasan kepada individu untuk melakukan atau memiliki sesuatu tanpa campur tangan pihak lain. Contohnya, hak untuk menyampaikan pendapat. Hak negatif juga disebut hak untuk menolak sesuatu. Hakikat manusia adalah makhluk yang bebas. Atas dasar itulah manusia memiliki kewenangan, kekuasaan, kemampuan untuk bertindak sesuai apa yang ia inginkan atau ia butuhkan sesuai dengan pertimbangan akal sehat dan martabat manusia. Hakikat hak. 1. Melekat sejak lahir. 2. Universal. 3. Berdasarkan martabat. 4. Berhubungan dengan akal sehat dan hati nurani. 5. Tidak absolut. Asal-usul hak berasal dari Tuhan. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan memiliki kewenangan untuk bertindak di muka bumi. Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang paling sempurna. Manusia memiliki 3 kekuatan utama, akal atau otak yang bernalar, amarah, dan nafsu atau syahwat. Akal merupakan pembeda utama manusia dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Dengan akal, manusia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk sesuai dengan norma yang berlaku. Karena akallah manusia diberikan posisi istimewa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Sebagai seorang pemimpin, manusia diberikan tugas menjaga dan memelihara bumi. Salah satunya adalah menjaga keharmonisan sesama manusia dan makhluk ciptaan Allah lainnya dengan adanya HAM. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan atau sesuatu yang harus dilaksanakan atau keharusan. Menurut para ahli, Frederick Pollock mengatakan bahwa kewajiban sama dengan sebuah tugas dan dalam pengertian hukum, kewajiban adalah sesuatu hal yang bisa mengikat antara dua orang atau lebih secara hukum. Jika kita berbicara tentang hak, sudah pasti juga akan membahas kewajiban. Kewajiban adalah tindakan yang harus dilakukan seseorang sebagai bentuk tanggung jawab dari permasalahan yang terjadi baik secara hukum ataupun moral. Hakikat, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab dan tugas kita. Kewajiban ada karena seringkali hak kita berbenturan dengan hak orang lain. Kewajiban dan hak bersifat timbal balik atau resiprokal. Resiprokal adalah segala sesuatu yang bersifat saling berbalasan atau timbal balik. Kita berhak untuk mengendarai kendaraan di jalan untuk mencapai tempat yang kita tuju, orang lain pun berhak untuk mengendarai kendaraan untuk mencapai tempat yang ia tuju. Bagaimana agar keduanya tidak berbentrokan? Dibuatlah sistem jalan dua arah untuk mengakomodir hak tersebut. Pemerintah sebagai penyelenggara negara berkewajiban membuat jalannya dan kita sebagai warga juga berkewajiban berkendara sesuai jalur yang telah dibuat.